forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi kali ini saya sedang berada di Yamaha Pelita Motor Jakarta dan sesaat lagi akan mereview Yamaha Aerox 155 tipe ABS atau versi tertinggi warna silver hitam terbaru 2022. Bicara soal harga, Yamaha Aerox 155 ABS terbaru 2022 ini dibanderol di 30.305.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar tampilan, spesifikasi dan fitur unggulan yang dihadirkan oleh Yamaha Aerox ini. Kita akan mulai reviewnya dari bagian atas. Jadi untuk batok kepalanya sendiri di sini menggunakan warna full hitam kawan-kawan. Dari bagian bodi sampingnya ini full hitam doff menggunakan bahan plastik kasar yang terdapat tekstur bintik-bintik seperti ini di bagian permukaannya. Kemudian di bagian tengahnya di sini terdapat visor menggunakan warna smoke atau hitam dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Dia membentuk segitiga. Di bagian atasnya dia lebar, sedangkan di bagian bawahnya dia modelnya lancip kawan-kawan. Kemudian di sini terdapat emblem bertuliskan Blue Core karena memang Yamaha Aerox sendiri sudah dibekali dengan teknologi Blue Core yang dipercaya lebih irit untuk konsumsi bahan bakarnya. Kemudian bodi di bagian depannya menggunakan warna hitam doff untuk bagian dasinya sini dan lagi-lagi bertekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Kemudian di bagian tengah terdapat logo Yamaha 3D menggunakan paduan warna hitam dan warna silver. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan dasinya menggunakan warna hitam berbahan besi di sini. Kemudian untuk warna daripada bodi depannya hingga ke bagian samping ini full menggunakan warna silver, dan silver yang digunakan bukan silver glossy kawan-kawan melainkan silver doff ya atau matte silver. Kemudian di bagian sebelah kiri terdapat stripping bertuliskan Aerox. Ini warnanya juga silver. Jika dilihat sekilas memang strippingnya ini tidak terlalu terlihat ya, karena strippingnya sama dengan warna bodinya kawan-kawan. Ada Aerox di sisi sebelah kiri, sedangkan di sisi sebelah kanan dia polos, sama sekali tidak terdapat stripping. Kemudian di bagian ujung atas atau di sini terdapat stripping juga bertuliskan VVA, Variable Valve Actuation, menggunakan warna abu-abu. Kemudian kita turun ke bagian headlampnya. Di sini sudah menggunakan full LED yang terpisah antara sisi kanan dan sisi kirinya kawan-kawan. Jadi dia ada dua seperti mata ya. Dan terdapat total 4 sekat di sini. Di sisi sebelah kiri ada 2 sekat dan sebelah kanan ada 2 sekat. Kemudian di atas headlampnya terdapat DRL. Ini dia. Ditarik dari bagian ujung atas hingga ke bagian ujung bawah. Dan yang menarik di sini di bagian DRL-nya dia modelnya terputus. Jadi tidak langsung atau terhubung kawan-kawan, sehingga memberikan kesan yang sangat sporty untuk motor ini. Kemudian di bagian frame-nya atau bagian dalamnya sini, ini menggunakan bahan plastik kasar ya, berwarna hitam doff, terdapat tekstur bintik-bintik di bagian depan hingga ke bagian belakangnya. Kemudian di bagian fairingnya, ini dia, dari bagian atas hingga ke bagian bawah atau undercowl-nya, ini full silver kawan-kawan warnanya, dan terdapat logo Yamaha di sini 3D, paduan warna silver dan warna hitam. Dia emblem ya, seperti ini. Kemudian di bagian belakangnya, nah ini dia menggunakan warna abu-abu. Jadi paduannya silver dan abu-abu. Kemudian ada stripping di bagian tengahnya yang sangat simple strippingnya. Jadi menggunakan warna silver juga. Ada 2 garis di bagian atas dan bawahnya. Kemudian untuk sennya sendiri posisinya berada di bawah sini. Ini menurut saya pas banget ya untuk posisi sennya. Jadi tepat pemilihan posisinya berada di bagian fairingnya. Namun sayang sekali memang di bagian sen belum menggunakan LED, masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning kawan-kawan. Dan untuk penampakan fullnya seperti ini, dari bagian atas hingga ke bagian bawahnya, untuk fairing hingga ke bagian depannya.
Kita lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Jadi di bagian suspensinya di sini menggunakan shock teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff. Kemudian di bagian shocknya terdapat cover atau pelindung shock kawan-kawan yang akan melindungi seal shocknya dari percikan-percikan batu atau kerikil. Jadi untuk seal shocknya sendiri bisa terlindungi oleh cover ini ya. Kemudian di bagian fendernya menggunakan paduan warna silver dengan hitam. Jadi di bagian tengah dia silvernya doff tentunya. Dari segi bentuknya tentunya sangat sporty juga. Di sini terdapat lekukan dan sudut di bagian kanan dan kirinya. Karena ini yang versi ABS atau versi tertinggi, jadi di bagian fender terdapat stripping bertuliskan ABS menggunakan warna hitam. Kemudian di bagian sampingnya atau di bagian kupingnya ini menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar. Hitamnya doff, ada tekstur atau motif bintik-bintik. Kemudian untuk versi ABS sendiri atau versi tertinggi di bagian velg ini menggunakan warna emas kawan-kawan atau gold. Tapi emasnya sendiri ini warnanya muda ya, jadi nggak terlalu gelap seperti NMAX. Kemudian di bagian ban depan ini cukup gambot ukurannya dengan ukuran 110/80, ringnya 14 dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless merek IRC. Kemudian di bagian pengereman kita bisa lihat di sini untuk pengeremannya tentunya sudah disc brake dan sudah ABS. Kita bisa melihat di sini untuk grid-grid dan sensor ABS-nya. Dan disk yang digunakan di sini menggunakan disk tipe standar, jadi bukan tipe wave. Tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kemudian di bagian kaliper menggunakan satu piston di sini berwarna hitam. Sedangkan di bagian dek depannya di sini juga menggunakan full bahan plastik kasar kawan-kawan. Ini dia. Dan terdapat kisi-kisi atau sirip-sirip di bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Dan penampakan fullnya seperti ini untuk bagian kaki-kaki dari Yamaha Aerox 155 versi tertinggi atau ABS terbaru 2022. Kita lanjut bahas ke bagian kokpitnya. Nah, di bagian speedometer tentunya sudah full digital dengan info yang sangat lengkap tentunya yang dihadirkan. Dia bentuknya kotak memanjang seperti ini. Kemudian di bagian frame dalamnya menggunakan warna hitam, terdapat logo Yamaha 3D di sini. Sedangkan di bagian frame luarnya ini menggunakan warna silver dan silvernya doff kawan-kawan. Sementara sisanya di bagian samping hingga ke bagian bawah ini full menggunakan bahan plastik kasar warnanya hitam doff. Kemudian untuk tombol-tombol yang ada di bagian stangnya di sisi sebelah kiri terdapat tombol menu. Ini menurut saya pilihan yang sangat tepat ya untuk posisi tombol menunya. Jadi untuk posisi tombol menunya tidak berada di bagian speedometer seperti motor-motor pada umumnya. Tapi untuk Aerox sendiri posisinya ada di stang. Jadi tentunya penggunaannya lebih gampang ya lewat stang sini. Nggak perlu pencet-pencet di speedometer. Kemudian di bagian belakangnya ada saklar lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian sen dan klakson. Sedangkan di sebelah kanan di sini terdapat fitur Triple S. Ini hanya tersedia di versi tertinggi ya atau versi ABS, sedangkan di standar tidak ada. Kemudian ada hazard dan starter di sini. Kemudian di bagian handle remnya kanan kiri menggunakan warna silver, jadi cocok dengan warna bodinya kawan-kawan. Kemudian yang paling saya suka adalah di bagian tuas pengunci remnya. Ini pemakaiannya cukup simpel karena dia modelnya seperti tombol, bentuknya bulat. Jadi pemakaiannya cukup kita tarik kemudian kita pencet seperti ini. Simpel ya. Kemudian lanjut ke bagian dashboardnya atau bagian raknya. Nah, di bagian keamanan di sini sudah smart key atau keyless tentunya. Ini dia posisinya berada di sebelah kanan dan terdapat fitur answer back untuk Aerox 155 ini. Oh ya, satu lagi hampir ketinggalan. Jadi untuk bagian speedometernya ini sudah bisa terkoneksi ke smartphone dengan fitur Y Connected kawan-kawan. Jadi HP-nya bisa terkoneksi ke motor ini. Kalian akan diberitahukan kapan untuk jadwal servis, ganti oli, ganti V-belt, dan lain-lain. Kemudian di sebelah kanan terdapat fuel dan seat yang akan memudahkan kita membuka jok dan membuka bagian tangkinya. Kemudian di sisi sebelah kiri, di sini terdapat rak yang tertutup dan ketika kita buka, di dalamnya ini adalah power charging atau power outlet kawan-kawan. Ini dia. Untuk power outletnya sendiri, ini masih butuh adaptor tambahan. Jadi bukan tipe USB. Dan ketika kalian ngecas, HP-nya bisa dimasukkan ke dalam, kemudian kalian tutup. Tentunya aman, walaupun kalian berkendara dalam keadaan hujan, karena waterproof. Di bagian dalamnya, air nggak bakal masuk kawan-kawan. Kemudian untuk bahan plastik di bagian tengahnya, dari bagian tangki hingga ke bagian fairing sampingnya sini, full plastik kasar ya, menggunakan warna hitam doff. Dan memang hampir keseluruhan plastik kasarnya Aerox ini terdapat motif bintik-bintik atau tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 5,5 liter. Dia menggunakan
tangki atau dek punggung, sehingga ketika kalian mengisi bahan bakar cukup simple, nggak perlu repot-repot buka jok kawan-kawan. Kemudian di bagian step floor-nya, nah ini dia ukurannya tidak terlalu luas memang ke samping, namun cukup panjang dari bagian ujung depan ke ujung belakang. Kemudian di sini juga dibalut dengan panel step floor bawaan ya, berbahan karet, kemudian terdapat motif atau tekstur seperti ini, garis-garis yang akan memberikan cengkeraman ketika kaki kalian berpijak di bagian step floor-nya. Kemudian di bagian bodinya, untuk bodi bagian tengah sini, dia menggunakan warna abu-abu yang hampir ke coklat kawan-kawan. Dan warnanya ini doff. Jadi memang keseluruhan bodinya di bagian plastik halusnya ini menggunakan warna doff. Di sini dia doff ya, abu-abu. Kemudian terdapat striping di sini, warnanya gold, tapi goldnya ini hampir ke brown sebenarnya. Ada 2 garis. Kemudian di bagian atasnya sini full plastik kasar, bagian bawahnya juga plastik kasar, di bagian depan ada tekstur bintik-bintik, sedangkan di bagian belakangnya ini polos hitamnya. Kemudian di bagian step belakangnya menggunakan model klik-klikan seperti ini, berbahan aluminium yang tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya, sehingga kesan sportinya lebih dapat kawan-kawan. Kemudian di bagian bodi belakang dia seperti ini, warnanya silver, dan bicara soal sporty, ini bisa dibilang Matic 155 paling sporty di kelasnya. Ini paling ganteng sih, jujur paling ganteng untuk tampilan dari Aerox. Sejauh ini belum ada tandingannya kalau menurut saya bicara soal desain, itu paling oke. Itu menurut saya atau pendapat saya pribadi sih. Kemudian di sini terdapat striping bertuliskan 155 menggunakan warna silver juga yang hampir tidak terlihat karena warna stripingnya sama dengan warna bodinya. Kemudian di bagian atas terdapat striping juga berwarna abu-abu gelap bertuliskan liquid cool di sini. Sedangkan di bagian ujung bodinya ini juga full silver, terdapat logo Yamaha 3D di bagian ujung belakangnya. Kemudian di bagian joknya, nah untuk joknya sendiri jadi tidak monoton di sini. Terdapat beberapa jahitan kawan-kawan di bagian depan, ada jahitan hingga ke bagian tengah. Dan jahitannya ini warnanya putih. Jadi joknya hitam, jahitannya putih, dan terdapat tulisan Aerox di bagian tengah sini. Dan di sini terdapat gundukan yang akan memisahkan antara rider dan yang dibonceng di belakang. Ini dia. Untuk joknya sendiri tentunya luas, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga besar atau gambot ya. Kemudian untuk bagasinya sendiri dapat menampung sebanyak 25 liter, bisa masuk helm, semua jenis helm dan semua ukuran kawan-kawan. Jadi memang bagasinya sangat besar. Kemudian untuk stop lampnya sendiri yang paling saya suka dari Yamaha Aerox, dia tampilannya simple. Jadi memang sporty ya, dari depan sampai belakang ini sporty banget menurut saya. Bentuknya kecil memanjang ke samping, dibalut dengan mika berwarna merah, sudah LED tentunya, walaupun di bagian sennya ini masih bohlam biasa. Untuk posisi sennya menjadi satu dengan fendernya. Jadi fendernya, kemudian bagian dek bawahnya sini, ini full plastik kasar semua, hitam kawan-kawan. Fendernya sendiri lebar dan panjang, terdapat lampu plat nomor di bagian atas dan mata kucing di bagian bawah. Kemudian untuk behelnya sendiri di sini tidak tersedia. Jadi ketika kalian ingin menggeser-geser motornya di parkiran, kalian bisa pegang di bagian samping. Karena di sini tersedia coakan yang akan kalian gunakan untuk memegang bagian belakangnya. Jadi memang tidak ada behelnya, yang menurut saya dengan tidak adanya behel seperti ini, kesan sportinya makin dapat di Yamaha Aerox 155 ABS. Kemudian satu lagi yang hampir ketinggalan. Nah, khusus yang versi ABS, di bagian tulisan Aerox-nya ini menggunakan emblem timbul berwarna emas. Jadi ada tulisan Aerox, kemudian di bagian belakangnya ada stripping S. Jadi ini Aerox S kawan-kawan. S-nya menggunakan strippingnya. Untuk penampakan full bodinya dari bagian belakang seperti ini. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar bagaimana pendapatnya seputar desain dari Yamaha Aerox ini. Ini menurut saya sangat luar biasa dan paling sporty memang di kelasnya. Lanjut kita bahas ke bagian cover CVT, cover filter udara, dan bagian kaki-kaki belakangnya. Jadi di bagian cover CVT dan cover filter udara ini full hitam. Hitamnya ini doff ya. Kemudian untuk bagian cover CVT-nya memang di bagian luarnya terdapat cover plastik. Jadi nggak langsung ke CVT-nya kawan-kawan. Ini ada covernya plastik ya. Kemudian di bagian belakang ini bentuknya dia bulat. Terdapat tekstur atau motif bintik-bintik di bagian bulatannya. Dan terdapat tulisan Yamaha yang diukir ke dalam kawan-kawan. Kemudian di bagian suspensinya, nah ini sangat mumpuni ya. Karena suspensinya menggunakan double shock dan sudah menggunakan shock tabung. Jadi untuk shock tabung sendiri ini hanya tersedia di versi ABS, sedangkan di versi standar belum tabung shocknya.
dengan tabung shock berwarna emas di sini, dan di bagian pernya menggunakan warna hitam. Pengereman belakang sayang sekali masih menggunakan rem tromol, sangat disayangkan ya. Mungkin kedepannya dirubah menggunakan disc brake agar lebih mumpuni, mengingat motor ini dari segi performa atau powernya tidak bisa diragukan ya. Kemudian di bagian velgnya ini emas tentunya dengan menggunakan desain velg berbentuk V, jadi total ada 6 palang di sini kawan-kawan. Kemudian untuk ban belakangnya si Aerox ini menggunakan merek IRC tubeless dengan ukuran 140/70 ya, ringnya 14. Jadi memang ban belakangnya ini gede banget kawan-kawan, menyesuaikan ukuran daripada bodinya yang juga besar, gambot, dan sporty. Untuk penampakan full dari bagian kaki-kaki belakang seperti ini hingga ke bagian cover CVT dan cover filter udaranya. Di sektor mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 155 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin total di 1 liter kawan-kawan, dan sudah dibekali dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation. Kemudian di bagian cover daripada radiatornya, ya penampakannya seperti ini, tidak kalah sporty desainnya. Terdapat kisi-kisi atau sirip di bagian tengahnya. Kemudian di bagian cover mufflernya ini menggunakan warna hitam doff ya. Terdapat motif bintik-bintik di bagian depan dan belakangnya, sedangkan di bagian tengah polos. Kemudian di bagian knalpotnya sendiri full hitam dari bagian leherannya hingga ke bagian silencernya kawan-kawan. Kemudian di bagian swing armnya ini juga menggunakan warna hitam doff ya. Tampak terlihat kekar dan padat juga di sini kawan-kawan. Dan ini dia kawan-kawan untuk penampakan full body dari Yamaha Aerox 155 Connected ABS terbaru 2022 warna silver hitam. Dan motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor Jakarta. Untuk alamat dan kontak marketingnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi bisa kita lihat di sini dari segi desainnya memang nggak ada lawan ya Yamaha Aerox. Paling sporty di kelasnya. Dari bagian depan, kaki-kaki hingga ke bagian bodi belakangnya, ini bisa dibilang hampir sempurna untuk desainnya. Anak muda banget yang jelas kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.